Jadi di sini tuh ada semacam ruang rahasia, yaitu attic room. Jadi hitungannya 3 lantai apa enggak ya? Nih, yuk lihat yuk. Wah, asik nih. Dapat loteng atau attic room, bisa buat ruangan bersantai ataupun ruang musik, ruang baca, ruang healing. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Nih, sekarang saya lagi ada di satu perumahan yang termasuk perumahan besar banget di Surabaya dan beberapa perumahan di Indonesia, yaitu Citraland. Rumah di belakang saya adalah salah satu show unit tipe Tanzanite yang lebarnya 8, panjangnya 12,5, dan ini adalah satu rumah yang fenomenal banget. Dan bukannya cuma beberapa unit aja, tapi tinggal beberapa unit yang tersisa. Dan ini kita mau lihat detailnya ya, supaya kalian nggak salah beli. Yuk ikutin saya. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, Real Estate, silahkan subscribe dan jangan lupa like, komen, dan juga share ya. Terus nyalain tuh tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan kalau ada rumah-rumah baru lagi yang akan kita review. Yuk ikut! Nah, untuk rumah yang di belakang saya ini adalah rumah dengan konsep yang menarik dan kekinian banget, yaitu Skandinavian. Tuh, kelihatan kan dari bentuk atapnya. Tapi ini bukan sekedar Skandinavian biasa. Tuh, ada nuansa-nuansa tropik dan juga ada nuansa-nuansa industrialnya dari permainan semacam kayak kamprot-kamprotan dan juga pewarnaannya. Nah, untuk atapnya sendiri ini kan tadi khas ya Skandinavian, bentuknya adalah atap pelana, tapi dia buangannya ke samping, kanan dan kiri. Aman, tenang, kan takut tuh biasanya ada talang-talang. Nah, di sini talangnya dia sudah pakai talang cor di pinggir-pinggirnya. Dan yang terpenting adalah nanti di bagian atas tuh kelihatan ada semacam kayak taman. Apa itu? Ya, itu nanti tembusnya ke attic room-nya. Nah, kalau kita bahas bagian fasadnya, nih kan kelihatan banget tuh bentuknya kayak semacam kerucut. Oh, kok kerucut ya? Panah ya gitu. Nah, tapi di pinggirnya tuh dia kayak semacam kasih frame ya. Jadi hitam dari bawah tuh, keliling sampai bawah, bahkan tembus ke area yang putih-putihnya. Itu kayak ada apa ya, bordernya, seret. Itu unik sih. Dan bordernya bukan cuma satu lapis, tapi ada 2 lapis tuh yang warna hitam. Jadi semacam kayak profil-profilan. Nah, sementara untuk bagian depannya ini yang lebarnya, itu dia pakai nuansa perkayuan. Wih, cantik banget kan ya. Dan untuk setiap apa ya, jendela-jendelanya itu dia dikasih kayak frame-frame lagi. Tuh, jendela yang paling atas dulu lihat ya. Ada kayak frame hitam, seret segitu. Walaupun bawahnya bukan kaca, tapi tetap dia dikasih nuansa hitam, biar matching gitu. Nah, untuk yang bagian bawahnya, tuh dia kayak ada frame lagi warna putih, tapi dia agak menonjol, karena kan kacanya lumayan gede tuh di area tengah sini nih yang menonjolnya. Makanya dia untuk kayak semacam frame-nya juga agak maju, pakai cocoran lagi, warna putih. Cantik sih ini. Dan turun ke bagian bawahnya, tuh kelihatan ada balkon. Dan balkon itu dia apa ya, kesan elegan itu dapat dari permainan ini, temperednya. Jadi tembus bisa kelihatan sampai bagian dalam, tapi bagian dalam kalau ditutup tirai ya nggak kelihatan. Cahayanya tapi masuk. Dikasih railing dengan bagian atasnya pakai besi hollow lagi, jadi aman. Nih di pinggirnya, ini kan ada sedikit bagian yang mundur, itu warna abu-abu. Dia dari atas tembus sampai ke bagian bawah, tapi nggak berhenti di apa ya? Oh, nggak berhenti, tapi berhenti di separuhnya. Karena bagian bawahnya itu dia sudah pakai homogeneous style yang motifnya marmer. Tapi kalau yang atasnya kan cuma cat warna abu-abu. Nah, turun ke bagian bawah ini, ada apa di situ? Yuk kita lihat nanti pada saat bagian situ. Nah, untuk bagian sini nih, ini ada disisakan sedikit taman. Karena kan temboknya tadi di situ yang pakai kamprot-kamprot tuh. Nah, untuk bagian sininya, ini dipakai untuk semacam apa ini, tempat sampah, ada juga tempat meteran air sebelah situ, dan pakai kaca ya. Jadi bisa ngelihat tuh petugas catat airnya. Nah, baru sisanya ini untuk taman. Nah, tamannya di sini enak, bisa pakai pohon yang besar sekalipun. Ini jenisnya apa ini, scholarsis, Alstonia scholarsis, karena dia nggak beasiswa jadi scholarsis saja ya. Nah, untuk bawahnya ini pakai bunga, oh ini jenisnya kaca piring. Nah, ini lumayan, jadi ada yang pendek-pendek, yang kaca piring tadi, yang Alstonianya atau gabus atau jelutung ya istilahnya ya, tergantung daerah nyebutnya apa. Nah, ini pakai yang tanaman yang tinggi, masih aman untuk daerah sini. Nah, ini dia untuk area carportnya. Jadi carport di sini enaknya rumah lebar 8 adalah carportnya bisa lega banget. Ini 5,5 meter kali 5,5 meter, muat 2 mobil besar sekalipun. Mau taruh sepeda motor di sebelah sini buat hari-hari yang deket-deket keliling-kelilingan masih bisa muat 2 sepeda motor. Dan untuk alasnya ini dia pakai apa ya, keramik, tapi kayaknya yang modelnya di cutting gitu ya, atau HT. Sekilas nggak kelihatan sih kalau dari sini, harus buka aslinya. Tapi ini ukurannya ini sekitar 30 kali 30 dan motifnya adalah
batu alam, tapi nggak terlalu gelap. Jadinya masih oke. Kalau kita mau nyuci-nyuci atau ada cipratan-cipratan air, nggak terlalu kelihatan. Karena lumayan bisa nyaru dengan jamur-jamur airnya. Nah, untuk bagian depannya, ini carport ini dia dikasih bagian kayak semacam gapura. Dan keren sih. Gapuranya ini ternyata dari sini memang full tutupan, tapi nyampe sini. Ini kosong, bukaan. Ya mungkin supaya ada sirkulasi udara, lumayan dapat banyak dari sini ya. Dan ini pakai cor-coran beton. Nah, untuk bagian dalamnya sini, dia udah pakai kaca, tapi dia warnanya tuh agak-agak brown ya mungkin ya. Nggak terlalu terang, tapi cukupan lah untuk ada dapat cahaya dan juga nggak terlalu panas dari atas. Nah, kalau untuk kacanya ini dia ditopang pakai besi hollow, ini kurang lebih 4x4 ya. Kalau yang ini mungkin 8x4. Lumayan tebal untuk framenya dan reng-rengnya juga. Temboknya di sini warna putih aja, nggak terlalu banyak variasi. Nah, untuk area sini ini ada satu jendela, jendelanya jendela mati untuk menerangi nanti tuh area tangga, dan bawahnya dikasih hitam, ada sedikit mundurnya. Saya mikirnya buat apa ya? Ternyata mungkin masih bisa kalau kita menaruh semacam kotak kecil buat perkakas untuk ya nyuci-nyuci, naruh sabun-sabun buat kalau kendaraan di sini masih memungkinkan. Dan ininya dia pakai HT yang motifnya marmer dan terang, jadinya terang, gelap, terang, gelap lagi, terang lagi. Masih matching lah, nggak terlalu norak. Geser ke sini, oh ini nyambung sampai sini. Ternyata ini tadi nih pintu rahasianya menuju ke service area. Sementara ini bukaan ya service areanya, tapi kalau memang kita mau pakai semacam kanopi lagi masih memungkinkan kok. Sampai sini, straight. Kemudian nanti untuk yang area sininya bisa benar-benar terbuka, bisa juga pakai yang sliding. Jadi di sini ceritanya nanti kalian mau kayak mesin cuci taruh di sini. Untuk area jemurnya di sini masih memungkinkan. Instalasinya sudah ada. Lumayan nih, 2,5 meter kali 2,5 meter. Nah, dari service area kita geser ke area rumah yang sesungguhnya. Nah, untuk masuk ke dalam rumah ini kita akan ketemu dulu satu pintu, dan pintunya ini di sini dia pakai kusen kayu, tapi untuk ininya pakai yang solid engineering. Untuk daun pintunya kanan kirinya lumayan dapat pencahayaan walaupun sedikit sekitar 25 sentian, tapi karena tinggi masih dapat lah ke dalam untuk pencahayaannya. Oh, dapat smart door lock juga. Pakai punyanya Dexon. Kita masuk yuk. Halo. Nah, ini dia bagian dalam rumahnya. Lumayan lega, open space-nya kerasa banget dari mulai ruang tamu sampai dengan ruang makan. Cuma tadi saya penasaran ini nih, ada yang menarik. Ternyata dia pakai roller blind tapi separuh-separuh. Tuh modelnya gini. Karena dari luar tuh kelihatan kayak Nah, untuk area ruang tamu ini dia pakainya sofa bentuknya seperti ini, jadi modelnya L, tapi yang di sini bisa buat selonjoran tuh, asik sambil nonton. Dan sambil selonjoran di sini bisa ngelihat ke atas tuh. Di sini ada kaca, jadi di bagian ceilingnya itu ada kaca, cermin sampai ke bagian bawah, tapi dia pakai yang black mirror. Jadinya nggak norak, kesan elegannya tetap dapet. Unik sih ini. Dan untuk area sini ruang tamunya ya oke lah, bisa standar lah untuk kita duduk sambil menikmati entertain di sini, dan posisinya juga lumayan lah. Jadi masih A-level untuk nonton. Termasuk nyaman. Dan untuk bagian backdropnya sini dia pakai perkayuan seperti ini, pakai warna terang, dipadukan dengan perkayuan bagian atas. Dan ada lagi yang menarik. Nih, ada meja di sini, tapi dia pakai besi cor kayak gini, dan kayak motifnya tuh abstrak gitu. Sekarang lagi musim mungkin ya, termasuk yang kayak gitu tuh. Jadi kayak kerang-kerangan tapi dari logam juga untuk hiasan kayak gitu. Ya ini termasuk unik. Kalau ini kan biasa coffee table standar lah, bundar begini, terus bisa buat naruh minuman atau makanan cemilan. Mau di sini juga bisa sambil goler-goler di sini masih oke. Nah, tapi kalau untuk stoknya mungkin bisa taruh di sini nih, stok makanannya. Karena di sini ada beberapa tempat penyimpanan. Bisa juga buat ngumpetin alat-alat entertain di sekitaran sini. Kalau yang mau di luarnya, yang terbuka bisa. Untuk yang stok makanan taruh di dalam. Sini nih, ada yang unik juga. Ini kan di sini ada alat elektronik, ini apa nih? Air purifier ya. Nah, tapi ternyata di sini tuh ada colokan listrik dan nggak terlalu kelihatan, juga nggak terlalu bahaya untuk orang lalu lalang karena dia posisinya hampir mepet, dan ini dikasih coakan kayak gini sedikit nih. Nih untuk area makannya kesannya seperti di restoran karena dia modelnya round table gini, dan enaknya round table ini kalau kita mau extend, ini kan sementara 4 orang, mau jadi 6 orang pun bisa walaupun agak umpel-umpelan karena dilebarin. Jadinya kan lingkarannya lebih luas, termasuk oke. Dan hiasannya ini nih, untuk ada lampu-lampunya. Ya memang lampunya sementara dia pakai yang warna putih gini. Kalau mau kasih warna yang kuning juga masih termasuk oke. Dan habis makan.
Untuk makannya, ini kita perlu masak-masak di sini atau mau pakai online juga bisa. Karena deket nih, untuk masak langsung sajikan di sini. Kalau mau online juga bisa sih. Jadi kita bahas dapurnya yuk. Mulai dari area sini, jadi ada storage-nya untuk di kulkas, maksudnya untuk penyimpanan-penyimpanan, mau yang dingin ataupun mau yang tidak dingin di atas. Dan cuci-cuci di sini, motong-motongnya juga lumayan agak lega ya, 1 meteran sih. Dan juga untuk masak di sini tetap masih aman masaknya karena ada cooker hood dan juga ada ventilasi di sini. Biar angin yang nggak kabur-kaburan, ya udah dibukanya sedikit aja atau yang sana aja yang dibuka, jangan yang ini karena ini jendelanya bisa dibuka semua. Dan untuk top table-nya nih, saya tadi sekilas apakah ini marmer atau HT karena banyak sekarang itu kayak marmer, tapi bukan marmer. Nah ini marmer beneran, termasuk untuk bagian sini, untuk apa? Bagian backsplash-nya. Jadi dia sama-sama pakai marmer dan warnanya terang. Jadi kesannya asik. Kalau mau lebih terang bisa dong. Tuh, masih ada pakai lampu lagi. Lampunya memang warna putih karena kan ya buat masak biar kelihatan. Nah, di sini untuk kitchen sink-nya dia modelnya yang apa ya? Tenggelam. Jadi di posisinya di bagian bawah dan ada ini untuk kerannya dia pakai mereknya W. Apakah itu W? Tebak-tebakan merek W. Silahkan komen deh. Kompornya pakai merek Modena, cooker hoodnya di sini, tapi bagian atasnya masih bisa buat naruh barang-barang tuh. Lumayan dapat banyak penyimpanan. Kalau yang agak beladus-beladus taruh situ. Yang bagus-bagus bisa taruh sini dong perlengkapannya. Matching tuh. Ada kesan apa ini? Arch-nya gini, jadi nggak monoton. Warna juga bagus, warna biru tapi birunya yang soft. Sambil masak, sambil makan. Oh kalau situ nggak bisa ya. Kita bisa ngelihat bagian taman belakang. Nih ada 2 bukaan ya. Tadi seperti bahas yang sana juga bisa yang sini. Ini pintu beneran, bukan pintu jendela. Nah ini dia bagian taman belakangnya. Nggak terlalu lebar, kurang lebih sekitar 2 meteran lebih lah ya. Nah ini ada terasnya, ada juga area sini. Ini pakai batu-batu kali. Sementara kalau mau dipakai rumput ya bisa, mau pakai batu yang lain juga bisa. Bahkan mau ditanamin bagian ujung-ujungnya bisa. Dan untuk bagian sini, ini sementara sih pakai yang apa artifisial atau palsu. Tapi kalau mau yang asli juga masih oke karena atasnya bukaan tuh. Dan kalaupun ada cipratan-cipratan air masih bisa terserap di sini, nggak langsung ke area jendela. Dan ini ada apa di sini? Yuk kita lihat yuk. Oke, selesai dari taman. Kita bahas di sebelah. Ada apa tuh di situ? Oh ya, ini ada lampu ternyata di sini untuk lampu taman. Tuh, jadi nyalainnya dari sini aja. Kita bahas ada apa di sini. Karena keren nih, lihat. Untuk bagian depan aja kayak gini. Nah, ini pintunya, kebukanya cuma sedikit. Ternyata tidak. Nih, ini modelnya adalah folding. Jadi bisa dilipat-lipat, relnya di bagian atas. Dan uniknya ini nih. Jadi dia pakai kaca yang modelnya tekstur gini, seperti kaca patri. Tapi dia bukan pakai patri, karena kan zaman sekarang bisa pakai silen-silen untuk ininya ya, untuk frame-framenya. Asik sih, kesan klasik, tapi apa ya istilahnya ya. Keren lah pokoknya. Kita uploading yuk. Nah, ini dia untuk ruangannya. Jadi ini bukan kamar, tapi bisa sih untuk kamar. Sementara ini dibuat working space atau apa ya, tempat buat kerja. Termasuk oke ukurannya, jadi sekitar 3,5 meter kali 3 meter. Nah, kita bisa naruh meja di sini, pencahayaan dapat dari sini. Kalau sambil kerja, sambil baca, asik nih. Nggak apa ya, nggak backlight istilahnya. Jadi untuk area kerja ini termasuk area kerja yang seperti apa ya, bos-bos elegan. Karena pertama bagian atas pakai kayu, bagian bawah ini pakai vinyl sih. Motifnya batu marmer, ininya motif fabric kanan kirinya dan soft. Tadi untuk frame yang pintunya pakai emas. Asik sih. Dan nih kesannya juga lebih mantep lagi karena ada profil-profil seperti ini. Warnanya juga bukan putih ya ini, jadi agak gading apa ya? Gading agak kecoklatan dikit lah. Dan ini ada satu tempat kita bisa naruh frame lukisan yang print-printan. Ya tapi oke lah ya, mau pakai lukisan beneran atau print-printan seperti ini juga oke, termasuk selera sih. Nah kalau mau istirahat bisa goler-goler juga di area sini. Lumayan dapat area goler-goler itu apa ya? Selonjoran, ya tiduran lah intinya begitu. Nah kalau ceritanya di sini adalah kamar ataupun working space, kalau kebelet kemana? Nggak ada toilet. Ah ada ternyata, selalu memanfaatkan area bawah tangga. Nih kamuflase, sekilas dari sini kan nggak kelihatan, ternyata ini adalah pintu menuju ke toilet. Nah ini untuk pintu kamar mandi ternyata dia double ya, double door. Jadi ini tadi yang kamuflase
Dan ini ada lagi pintu kaca yang modelnya buram gini. Buat apa sih? Ya salah satunya ceritanya nih, ini udah dibuka dari luar ada orang, tapi ininya tutupan seperti ini. Nah, artinya di dalam masih ada orang, jangan dipaksa. Itu sih. Jadi masuk yuk. Nah, untuk kamar mandi begitu masuk ke area dalam, sini langsung ketemu area kering dulu, dapat wastafel dan juga ada cermin seperti ini. Wastafelnya juga simpel nih, kecil aja. Yuk masuk ke bagian dalamnya. Nah, di sini ini area basahnya. Supaya area sana tetap kering bisa dikasih dikasih tirai area sini. Jadi ini kan showernya di sini nih. Aman lah, nggak keciprat-ciprat. Dan untuk naruh alat-alat atau perlengkapan mandi ada di sini. Showernya sudah dapat juga keran untuk air panas dan air dingin. Lengkap di bagian belakang sini ada kloset duduk pakai toto yang eco flush dan juga mungkin ada tempat kayak tisu-tisu bisa naruh di area sini. Untuk dindingnya ya standar lah ya, pakai HT yang warnanya lebih terang kayak gini, jadinya nggak terlalu kelihatan kalau ada kotoran-kotoran. Nah, habis dari kamar mandi, toilet, kita geser ke area kekuasaannya ART. Nih, sebelah sini. Jadi terpisah aksesnya ART, masuknya bisa dari luar tadi yang seperti bahas tuh, kayak semacam service area. Nah, tembusnya ke sini. Jadi pemilik sendiri, ART sendiri. Yuk, ke sini. Nah, ini adalah satu area untuk tempat tidurnya ART. Masih cukupan lah untuk satu tempat tidur dan juga nanti naruh semacam rak atau lemari di situ. Juga untuk area sini kamar mandinya sendiri privasi cukup untuk beraktivitas kamar mandi ya. Dan tembusannya ke sini nih. Tuh service area yang tadi. Tetap ada sirkulasi udara karena pintunya dia pakai yang logam tapi ada kisi-kisi udara. Jadi nggak pengap tuh ke daerah situ. Mantap kan? Oke, dari area ART kita naik ke area lantai 2. Nah, untuk masuk ke area lantai 2, kalau pulang malam, biasa dong. Saklarnya di sini, nyalain lampu area tangga. Penting nih, simple tapi penting banget. Nah, untuk area tangga, ini rumah mewah dong. Tangganya nggak boleh 90 cm atau 1 meter, ini 120 cm atau 1 meter 20. Jadinya lega, orang papasan pun masih oke. Dan ketinggiannya antar anak tangga, ini nggak sampai 20 cm, sekitar 18-an. Jadi termasuk oke untuk pijakan anak kecil atau orang yang sudah lansia sekalipun. Oke, nah untuk area tangga di sini tetap dapat pencahayaan kalau siang karena tuh di situ ada jendela yang pakai roll blind yang bisa separuh-separuh. Dan ini juga asik nih untuk bagian wallpapernya, dia pakai yang motifnya fabric, tapi tetap ada permainan emas-emas seperti ini. Nah, ini dia area lantai 2-nya. Jadi di lantai 2 ini ada semacam lorong gini atau selasar, lumayan ya bentuknya semacam T mungkin ya. Menuju ke sana, menuju ke lantai 3 atau attic room-nya, ke kamar dan ke kamar. Tapi untuk sini tetap keamanan dapat, dia pakai railing atau sampai kayu, bentuknya pakai besi cor dan besi hollow. Saya penasaran pengen ke sana tuh ujung lorong, ada balkon, ikut aja yuk. Nih, wow, ada balkon guys. Bisa ke area samping, bisa juga ke area depan. Asik nih di balkon sini. Jadi bener-bener lebar ya, sekitar 5 meteran lebih. Dan juga untuk ininya sih cukupan lah ya, 90 sentian. Tapi termasuk oke buat nongkrong di sini, ngelihat ke depan, ngelihat ke atas. Mantep. Yaudah balik yuk. Oh iya nih, satu tadi yang waktu dibahas di awal tentang perkayuan untuk di fasad, ternyata ini bukan kayu asli. Jadi ini seperti kayu asli, tapi dia bahannya SPC. Mirip kan? Yaudah yuk, masuk. Oke, dari area balkon, sekarang kita masuk ceritanya bubuk di kamar. Sini yuk, ada satu kamar di sini, ukurannya lumayan, sekitar 3,5 meter kali 3 meteran. Cukup untuk kamar anak, masih mumpuni untuk satu bed, dan pencahayaan juga tetap dapat. Nih dari sini, ada jendela hidup, ada juga jendela mati, dan bisa langsung tembus ke area taman pemandangannya. Juga ke sebelah, kalau ternyata di sebelah ini ada kakak kita atau orang tua, bisa dada-dada. Asik sini. Kita geser ke kamar kedua. Oke, geser yuk ke kamar kedua. Nah, kamar ini lebih lega lagi, lebih panjang hitungannya. Kurang lebih sama, sekitar 3 meteran, tapi kesininya 4 meteran. Dan artinya jendelanya juga lebih banyak, karena nih tadi bisa tembus ke area taman, bisa dibuka bagian atas, juga bisa dada-dada ke saudara kita di situ. Keren sih. Masih ada kamar yang lebih keren lagi di sana, tapi kita belok dulu. Nih ada satu kamar lagi, yaitu kamar mandi. Nah kurang lebih lebar sekitar 1,5 meter kali 2 meteran lebih ya, hampir 2,5 meter. Termasuk oke, untuk area keringnya juga nyaman. Kita bisa cuci tangan di sini, ada wastafel, lengkap juga dengan tatakannya, semacam table gini. Colokan listriknya sudah ready, cerminan juga ada. Pasti ya buat setor di sini. Nah baru masuk ke area basahnya.
ditutup pakai temper, tapi tetap lebih aman harus pakai tirai. Nah, untuk area sininya lumayan, masih bisa kita bermanuver karena lebarnya kurang lebih sekitar 1 meteran. Buat naruh perlengkapannya di sini bisa, dan showernya ini, dia modelnya tanam tuh. Keramiknya juga sama, dia pakai model subway dengan pasangan seperti bata dan dapat pencahayaan tuh. Kok bisa dapat pencahayaan? Nanti kita lihat dari atasnya untuk pencahayaan ini. Sudah geser ke kamar beneran, bukan kamar mandi. Nih di sini. Ini dia kamar tidur utamanya atau master bedroomnya. Termasuk lega, bahkan mau pakai tempat tidur yang king size sekalipun masih aman. Nih, masih dapat juga tempat untuk kita berhias atau sekedar ngabisin atau nyisa-nyisa pekerjaan. Masih asik dapat di sini nih. Nah, untuk area sini ini ada semacam tempat penyimpanan pakaian, tapi ya sementara modelnya gini. Kalau mungkin kita nggak suka, ya bisalah bikin sendiri yang modelnya lemari tutupan. Untuk pakaian digantung, untuk bagian atas ini bisa buat naruh-naruh buku-buku atau mungkin buat naruh pakaian dilipat juga bisa. Modelnya tutupan. Sementara yang di bawah juga ada beberapa tempat penyimpanan. Bukannya dari bawah ya, sorry. Kayak gini ada dapat 4 penyimpanan. Ada ruang rahasia. Nanti aja kita bahas. Nah, di sini juga masih bisa tuh buat naruh beberapa pakaian lagi. Mungkin biar gak rebutan ya suami istri. Nah, yang suaminya di sini ada tempat penyimpanan juga. Oh, ternyata bisa dibuka. Nah, ini ada ruang rahasia di sini. Dan ternyata ruang rahasianya adalah kamar mandi. Tuh, ini dapat cerminnya lucu ya, kayak bentuk gigi. Apakah yang punya dokter gigi? Oke, ini ada cermin motif emas juga di kamar mandi dan ketemu wastafel yang gede karena kamar mandinya panjang, masih oke lah, nggak sampai kejeduk kena pintu. Untuk tabelnya sini dia juga pakai marmer, warnanya hitam karena ini nggak terlalu banyak kena air ya, kecuali yang ini harus bening. Jadi nggak kelihatan jamurnya gitu loh. Nah, bagian bawah bisa buat naruh stok pakaian. Oh, sininya nggak bisa ya. Kok pakaian, handuk-handuk atau mungkin naruh sendal. Habis dari sini pakai sendal ke area dalam. Dapat kloset duduk. Oh, kloset duduknya pakai yang monoblok dong. Punyanya Toto yang jenisnya EcoFlash. Dan untuk area basahnya di sini. Nah, ini dia pakai motif marmernya yang berbeda dengan yang di bawah tadi. Jadi di modelnya yang motif marmer semacam white Carrara gini, tapi dia ini bening, glossy. Kalau yang bawahnya, nah ini sama seperti yang tadi di lantai-lantai yang bawah juga. Kita pakai yang kasar dan ada pencahayaan juga tuh. Penasaran kan? Tadi di sana ada pencahayaan, kamar mandi sini juga ada pencahayaan. Ya udah, kita lihat yuk ke atas ada apa. Oke, kita sebentar. Ya, saya tadi kelupaan ada satu yang menarik di sini karena kamar ini juga dapat namanya balkon. Tuh, dan pintunya bisa dibuka full. Yang sini bisa, yang sini juga bisa. Nyambung dengan yang area balkon yang tadi itu. Lumayan. Yaudah, kita lanjut yuk. Nah, ternyata di lorong sini lumayan loh, kan tadi kan lega ya, dan ini bisa dimanfaatkan sementara sih untuk kayak ambalan gini, naruh hiasan-hiasan sama frame kayak gini. Tapi ternyata kalau kita mau bikin lagi semacam rak atau meja segini yang ada kursinya, harusnya sih nggak sampai mengganggu ya lalu lalangnya orang dari sini. Dan kerennya kalau di sini kerasa panas, kita mau kerja nih ceritanya di sini, tuh udah disiapin dong instalasi untuk AC. Itu yang untuk ke atasnya, ke outdoornya, ini untuk buangan airnya. Listriknya juga udah ready. Yaudah, naik yuk. Oke, kita lanjut ke atas lagi. Jadi di sini tuh ada semacam ruang rahasia, yaitu attic room. Jadi hitungannya 3 lantai apa enggak ya? Nih, yuk lihat yuk. Wah, asik nih. Dapat loteng atau attic room, bisa buat ruangan bersantai ataupun ruang musik, ruang baca, ruang healing. Nih, attic room ini kan termasuk panjang dan juga lega. Jadi enak buat kumpul-kumpul, kongko-kongko sama teman-teman di atas, nggak ganggu orang bawah. Duduk-duduk sini, duduk-duduk situ. Ternyata pas ngumpul, ada yang belum datang, bisa ngintip tuh. Oh, dia baru datang, langsung turun satu orang. Nih, karena dia dapat jendela. Pakai roller blind bisa dibuka dan juga ditutup. Buat perpustakaan mini pribadi juga bisa. Di sini bisa taruh beberapa ambalan buat naruh buku. Tuh, termasuk oke. Di sini bisa dieksplor lagi. Dan ini bagian atasnya benar-benar membentuk seperti atapnya yang di atas. Jadi ceilingnya ini ngikutin atapnya, tapi nggak panas karena sudah pakai insulation lagi di bagian atasnya sini. Nah, kita bisa lihat bagian taman belakang ada semacam rooftop, kita bisa ngumpul di sini. Wah, asik sini. Sementara sini siang bolong ya panas, tapi kalau sore udah kebayang asiknya ngumpul sama teman-teman di sini, gitaran, nyanyi-nyanyi. Wah, lihat udara bebas. Ada tanamannya juga. Sementara sini dia pakai tanamannya 2 aja. Ini jenis apa ya? Pinus Buddha atau Lohansung
apa istilahnya, sejenis podocarpus lah ya, podo wae. Intinya begitu. Ada 2 tanaman, mau lebih banyak lagi masih oke. Duh, ada jendela yang tadi. Jendela. Ada kaca-kaca yang tadi. Ini ke kamar mandi bagian dalam kamar mandi yang buat umum tadi. Nah, ini untuk dindingnya dia pakai begini, jadi aman ya. Nggak mungkin sampai ke apa ya, jatuh ke sebelah, ataupun ini kan rumah sebelah ceritanya ada rumah tetangga. Ini pakai batu alam putih, jadinya kesannya dapat leganya. Tapi untuk kesan hangatnya tetap dong, untuk lantainya dia pakai perkayuan. Ini bukan kayu asli sih, tapi dia pakai HT yang motifnya kayu gini. Tapi tetap asik. Di situ masih bisa dikasih tanaman-tanaman lagi. Wah, di sini juga masih bisa, di sini bisa. Asik deh. Tuh, di situ. Ini masih ada lagi satu space bisa buat naruh yang namanya outdoor AC atau kompresor AC. Jadi maintenance-nya lebih gampang, tinggal lewat sini. Nggak usah naik-naik dari arah bawah. Yaudah, masuk lagi, panas. Di sini lebih adem, biarin kameramennya yang kepanasan. Nih ceritanya, kita lagi party rame-rame sama teman-teman. Mau di sini, mau indoor, mau outdoor juga bisa. Karena ini bisa di-extend tuh jendelanya. Diposisiin ke tengah semua, jadi situ bisa, sini juga bisa untuk area lalu lalang, outdoor dan juga indoornya. Bah, jarang-jarang kita closingnya dari area service. Ya udah, kita udah selesai jalan-jalan di rumah ini. Kalau kalian pengen rumah ini cepetan, karena ini limited edition, hubungin Rianto ya, biar nggak kehabisan. Sampai ketemu.